aku Cipa. Dan aku JJ. Di sini kita bakal nemenin kalian selama 90 menit ke depan. Ya bener banget, jadi kita bakal nemenin kalian selama 90 menit ke depan dengan program acara yang seru-seru dan juga kita bakal kasih edukasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Nah, di mana lagi nih kalau bukan di Color of Youth. Nah, iya di sini kita bakal nemenin kalian semua dengan acara talk show yang asik. Ya bener banget. Ngomong-ngomong, kenapa sih J, lu bawa gua ke ruang BK kayak gini? Lo mau tahu aja? Apa mau tahu banget? Mau tahu banget dong. Nah, jadi tuh di sini gue mau ngomong sesuatu ke Bu Novia. Emangnya lu mau ngomongin apa sama Bu Novia? Tentang ini loh, lo tau gak sih pelecehan seksual yang sekarangnya tuh lagi booming-boomingnya. Emangnya sekarang lagi booming soal pelecehan seksual? Lagi booming banget itu di sosial media, lagi booming banget loh. Emangnya pelecehan seksual itu apaan sih, J? Suatu perilaku yang tidak baik dan berdampak buruk bagi si korban. Dampak buruknya itu apa-apa aja? Dia tuh bisa ngalamin stres, trauma, kurang tidur, sama apa ya, gangguan gitulah. Oh gitu. Terus lu ada berita-berita gak sih, J, tentang pelecehan seksual? Nih, gue ngasih tahu nih ya ke lu nih, gue tuh ada nih salah satu berita. Lu mau denger gak? Mau dong. Nah, jadi tuh ceritanya tuh gini. Jadi ada seorang perempuan yang lagi naik bus. Nah, keadaannya bus itu tuh saatnya lagi penuh banget. Dan si korban itu berinisial E dan R. Tersebut merasa aneh dengan sesuatu. Nah, dia tuh ngerasa tidak nyaman dengan keadaan yang ada di belakangnya. Sampai akhirnya dia meminta bantuan ke penumpang sebelahnya untuk memeriksa apa benar yang dirasakan itu dengan yang ia pikirkan. Setelah berhenti dari halte, beberapa korban langsung menarik badan si pelaku dan beberapa orang membantu untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Oh gitu, jadi itu pelakunya gimana? Udah ditangkap? Udah sih, sampai dia tuh sampai melarikan diri dari haltenya gitu. Oh jadi loncat gitu? Loncat, iya sih, aneh banget gak sih? Sumpah kasihan banget. Terus si korbannya gimana? Trauma? Trauma lah, pasti trauma tuh gitu. Nah terus kita juga bener nih, kita harus ngomong sama Bu Novia sebagai guru konseling kita. Nah itu tuh benar-benar. Nah tapi lu pernah gak sih ngalamin atau temen lu ngalamin nih kayak lu pernah dipanggil-panggil, digodain atau gak dilirik-lirik sama cowok, lu pernah gak sih kayak gitu? Pernah sih, gue ngeliat temen gue di catcalling lah. Emang itu termasuk pelecehan seksual juga? Itu tuh termaksud pelecehan seksual, tapi dalam keadaan pelecehan verbal gitu. Oh gitu. Gue baru tahu nih kalau misalkan di catcalling itu adalah pelecehan seksual. Nah, itu tuh sering terjadi di ruangan terbuka gitu, seperti jalanan, di tempat umum gitulah, di kendaraan gitulah, angkot gitu. Oh, jadi lebih sering maraknya terjadi di tempat-tempat umum gitu ya? Nah, benar banget. Oh, Betul. Terus ya Ji, tadi ngomong-ngomongin soal halte busway, lo tau gak sih kalau misalkan Transjakarta itu nyediain 20 bus untuk penumpang perempuan supaya ya mencegah terjadinya pelecehan seksual gitu loh. Gue sih baru dengar ya. Kok lo bisa tahu sih lo? Ya gue baca-baca juga sih, searching di internet ya, itu. gue kurang update gitu. Oh iya. Terus ini mana ya Bu Novia kok? Lama banget, mana sih, udah jam berapa sih nih si Bu Novia ini kok gak datang-datang? Iya ya. Waalaikumsalam. Ada kalian di sini? Iya Ibu, jadi kita kesini mau ngobrol-ngobrol. Oke, mau ngobrol-ngobrol. Gimana? Silakan duduk. Iya duduk, Ibu, duduk. makasih. Jadi kita ini Ibu mau ngobrol-ngobrol soal isu-isu yang lagi hangat banget nih Bu. Jadi kalian mau ngobrol-ngobrol tentang apa nih? Coba Ibu mau tahu dulu apa yang mau kalian tanyakan, apa yang mau kalian obrolkan.
Jadi di sini kita mau ngobrolin soal pelecehan seksual, Bu. Nah, Karena benar, Bu, benar. sekarang mengingat Hari Perempuan, lebih tepatnya sih kemarin sih, Bu ya. Hari Iya, benar Perempuan ya. banget. Jadi kemarin itu adalah Hari Perempuan gitu. Jadi kalian sebagai gitu ya, Iya. sebagai perempuan pengen lebih tahu mengenai perempuan begitu. Iya. Oke, tentang tadi apa? Pelecehan Seksual. Oke, sebelum jauh kita membahas pelecehan seksual itu apa, teman-teman tahu nggak pelecehan seksual itu sebenarnya apa sih gitu? Coba dari JJ deh, Ibu pengen tahu JJ apa? Jadi itu pelecehan seksual itu suatu perilaku yang tidak baik dan Oke. berdampak buruk bagi si korban. Oke, perilaku yang tidak baik. Nah. Oke, kita highlight nih, perilaku yang tidak baik gitu. Kalau menurut Syifa, coba. Karena tadi aku baru dikasih sama si JJ, karena ya sama juga berarti, Bu. Sama, perilaku kurang baik gitu. Oke, kita highlight lagi, pelecehan seksual. Oke, kalau perilaku tidak baik itu umum, luas. Kalau JJ katakan, Bu, pelecehan seksual itu perilaku tidak baik, Bu. Betul, betul memang perilaku tidak baik. Tapi ayo sama-sama kita kerucutkan lagi, kita fokuskan lagi sebenarnya perilaku yang tidak baiknya itu apa? Gitu. Dari bahasanya saja menunjukkan perilaku seksual. Berarti perilaku tidak baiknya adalah perilaku yang berhubungan dengan Seksual. betul, dengan seksual. Jadi pelecehan seksual itu adalah tindakan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan. Betul tidak? Betul. Tidak diinginkan, sehingga menyebabkan korban ini tidak nyaman, lalu dia merasa terintimidasi, merasa malu dan sebagainya. Maka dikatakan pelecehan seksual. Jadi harus di-highlight ya Nak ya. Kalau perilaku tidak baik itu banyak. Bolos perilaku baik bukan? Enggak dong, Bu. Enggak baik. Oke, berarti bolos itu termasuk perilaku tidak Baik. Tapi apakah masuk kepada pelecehan seksual? Enggak dong. Iya, jadi perilaku seksual itu harus difokuskan lagi, harus dikerucutkan lagi. Perilaku tidak baiknya adalah perilaku seksual atau yang berkaitan dengan seksual. Begitu. Paham sampai sini? Syifa dan JJ? paham. Oke, paham ya? Iya. Nah, lalu apa yang mau teman-teman tahu lebih lanjut mengenai pelecehan seksual? Kalau bentuk-bentuk pelecehan seksual itu seperti apa ya, Bu? Oke, gini teman-teman. Pelecehan seksual itu banyak bentuknya, banyak jenisnya gitu. Tapi dibagi secara umum menjadi dua. Apa tuh, Bu? Ya, menjadi dua. Yang pertama adalah pelecehan seksual fisik, gitu, fisik atau verbal. Nah, yang kedua adalah pelecehan verbal atau non fisik begitu. Nah, di dalam dua umum ini akan ada banyak sekali yang termasuk dalam pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik atau kita biasa dengar dengan pelecehan seksual verbal. Dalam pelecehan verbal atau non fisik itu seperti itu, atau kita biasa dengan catcalling gitu. Iya, itu juga termasuk pelecehan yang ternyata menurut beberapa survei menjadi pelecehan yang paling banyak terjadi gitu. Seperti itu. Itu termasuknya pada pelecehan seksual verbal. Jadi ada yang dikemukakan gitu. Tapi kalau fisik, nah pelecehan seksual fisik itu biasanya berupa tindakan yang berkaitan dengan sentuhan, begitu, dengan tindakan yang menyentuh tubuh korban gitu. Semisal nih, teman-teman pernah nggak baca berita seperti di
Transjakarta mungkin di komuter lain. Ya, tadi kita lagi ngomongin lagi ngebahas ngomongin itu, itu. benar. Jadi gini teman-teman, pelecehan seksual itu sangat rentan terjadi di area publik, gitu. Di area publik itu survei membuktikan itu paling banyak sekali terjadi di area publik. Seperti mungkin kita tahu ya, kalau di Transjakarta atau mungkin di komuter lain dalam beberapa waktu itu banyak sekali pulang kerja ya, masa-masa di angkutan umum itu penuh. Nah, saat-saat seperti itulah di mana pelecehan seksual rentan sekali terjadi pada perempuan, begitu. Itu jadi ada verbal dan non verbal atau fisik atau non fisik. Gitu. Oh, jadi pelecehan itu ada 2 gitu ya, Bu? Saya baru tahu, Bu. Kita juga baru tahu Ya, nih, Bu. gitu. Jadi semisal teman-teman sebagai seorang perempuan, Bu, aku mengalami ini gak nyaman nih, Bu. Nah, itu berarti sudah ada tindakan mengarah pada pelecehan seksual, begitu teman-teman. Nah, kita sebagai seorang perempuan harus aware loh. Harus aware. Karena apa, teman-teman? Teman-teman boleh buka di berbagai macam survei penelitian, sebanyak 8 dari 10 perempuan itu pernah mengalami pelecehan seksual. Begitu. Pernah di salah satu kegiatan Najwa Shihab itu menyampaikan bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh Mbak Najwa ini atau Mbak Nana ini mengatakan bahwasannya banyak sekali atau mayoritas itu perempuan yang menjadi korban dari pelecehan seksual. Maka kita harus aware, kita harus peduli gitu. Berhubungan lagi nih ya dengan Hari Perempuan. Begitu. Apa tindakan kita di Hari Perempuan ini sebagai seorang perempuan? Begitu. Minimal kita taikan lagi nih peduli kita, aware kita kepada diri kita sendiri gitu. Jadi gitu. Iya, karena jangan sampai kita sebagai seorang perempuan tuh tidak merasa memiliki harga diri. Jadi merasa kayak ya udahlah nggak apa-apa aku digituin doang gitu. Nggak apa-apa lah aku dipanggil QQ cantik-cantik, apalagi kan kadang-kadang suka dia ini banget ya gitu. Nah, itu harus aware ya, kita harus peduli gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Oh, jadi kayak gitu ya, Bu. Betul. Terus nih, kalau misalkan kita kena pelecehan atau teman kita pernah kena, maksudnya kita tuh lagi ngalamin juga, terus teman kita juga kena, sebagai orang ketiga, kita itu harus bertindak seperti apa sih, Bu? Nah, jangan jauh-jauh dulu kalau menjadi orang ketiga di pelecehan seksual itu kita harus ngapain. Tapi gimana kalau kita juga jadi korban dan jadi orang ketiga tersebut. Nah, ini ada seperti sebutannya sih Bu menyebutnya tindakan 5D. Apa aja tuh, Bu? Nah, 5D. Apa ya kira-kira 5D itu? Penasaran gak sih? Iya, jadi kalau misalkan kita menjadi korban pelecehan seksual atau mungkin kita menjadi orang yang melihat hal itu terjadi di sekitar kita, kita bisa melakukan 5D. Gitu, biar teman-teman nanti bisa mengingat dan mungkin bisa saling sharing juga dengan teman-teman yang lain. Jadi D yang pertama itu adalah ditegur. Tegur, tapi harus hati-hati karena gini teman-teman. Pelecehan seksual itu dilakukan oleh pelaku yang merasa dia lebih kuat daripada kita. Ya. Gitu. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita mau melakukan teguran, kita harus lihat apakah teguran ini akan berbahaya untuk kita atau tidak. Jadi kita lihat dulu dalam situasi seperti itu, ketika kita menegurnya, apakah akan menjadi sebuah bahaya bagi kita? Kita harus cermat dulu lihat situasinya. Seperti itu. Itu yang D yang pertama, yaitu ditegur gitu. Nah, yang kedua, ini apabila kita menjadi orang ketiga yang tadi Syifa bilang, yaitu dialihkan. Dialihkannya seperti apa? Nah, apa yang dimaksud dengan dialihkan? Jadi seperti ini, misal dalam keadaan, misal Syifa itu naik Transjakarta, misal dalam keadaan yang padat,
penuh, Siva seperti melihat, wah ada terjadi sesuatu nih yang tidak sewajarnya. Nah, Siva itu bisa loh mengalihkan si pelaku itu agar tidak terjadi. Misal, Siva bilang kayak gini ke pelakunya, Mas turun di mana? Mas ini udah sampai terminal mana ya? Atau Mas ini udah sampai halte mana ya? Gitu. Jadi alihkan dia dari tindakan tersebut sehingga dia sadar, oh aku ada yang merhatiin nih, oh ada yang ngelihat aku nih, gitu. Jadi dia tahu dia juga dalam keadaan apa? Dilihat sama orang, gitu. Jadi Siva bisa mengalihkan perhatian pelaku seperti itu, atau perhatian juga korbannya, gitu. Mbak, udah sampai mana? Mbak turun di mana ya? Gitu. Jadi SKSD aja. Gitu. SKSD supaya apa? Supaya tindakan itu terhenti. Nah, yang ketiga. Yang ketiga apa? Ayo, kira-kira. Yang ketiga adalah dilaporkan. Seperti itu. Semisal kita, Bu, kayaknya aduh situasi seperti ini aku nggak berani nih, Bu. Gitu kan. Jadi biasanya di area publik itu kan pasti ada pengamanan. Betul tidak? Betul. Ada pengamanan, mungkin ada Sapam atau pihak keamanan. Nah, semisal kita merasa tidak punya kekuatan untuk menegur, semisal atau mengalihkan, nah kita bisa melaporkan, gitu. Kita laporkan. Jadi bisa dilaporkan, gitu. Karena sekarang seperti yang sudah sudah menjadi concern banyak orang, perempuan itu harus dilindungi, gitu. Banyak banget yang concern terhadap hal tersebut. Seperti kita lihat ya, banyak sekarang angkutan umum atau area publik yang memang ramah dengan perempuan. Teman-teman boleh lihat di komuter lain, pasti ada gerbong perempuan khusus untuk perempuan. Iya ada. Gitu. Di kereta ya Bu ya? Iya, di kereta atau di komuter lain, atau mungkin di Transjakarta sendiri pun ada ruang perempuan khusus untuk menumpang perempuan, begitu. Jadi sekarang memang sudah banyak sekali area publik yang yang ramah perempuan gitu. Iya betul, yang ramah dengan perempuan, seperti itu. Tadi berapa D-nya tuh? 3. Apa? Sebutin 3. coba. Yang pertama Ditegur, terus dialihkan, dilaporkan. Lalu sekarang yang keempat adalah ditenangkan, gitu. Ditenangkan. Gini nak, menjadi korban dari pelecehan seksual itu berat, gitu. Berat karena apa? Teman-teman harus sadar bahwasannya setiap orang itu beda-beda, bener gak? Beda-beda nak. Jadi terkadang hal kecil yang bagi sebagian besar orang itu berat, ya. Ada lagi sebagiannya itu ringan. Jadi tidak semua hal ringan itu ringan juga bagi orang lain. Coba deh, jangan hanya gini, kan biasanya kebanyakan orang itu hanya simpati. Iya, simpati. Bedanya simpati dan empati apa coba? Jadi itu tadi bedanya simpati dan empati. Kalau empati, walaupun dia belum merasakan posisi seperti itu, misal dia belum pernah merasakan kehilangan orang yang dia sayang, merasakan benda yang dia sayang, kehilangan itu belum pernah, tapi dia mencoba merasakan, iya aku paham jadi kamu pasti nggak enak, aku paham jadi kamu pasti sedih, gitu. Jadi empati itu adalah ikut merasakan, pernah atau tidak pernah dia mengalaminya. Gitu. Paham sih Pak sekarang? Paham. Oke, jadi nanti kalau si JJ lagi sedih nih, si Pak jangan, yalah J jangan sedih, apa biasa aja. Nah kebiasaan. Iya, jadi nanti lain kali dimulai dari diri sendiri gitu. Ya J,
kalau bahasa temen, gue tahu nggak enak digituin, gue nggak enak jadi lu gitu, jadi sabar ya J, gue kira-kira bisa bantu apa nih gitu. Cobalah mulai diterapkan sedikit-sedikit dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itulah sebagai hal kecil yang bisa kita lakukan dalam memperingati Hari Perempuan begitu. Iya. Nah yang terakhir ya, Iya. 5D yang terakhir adalah direkam. Gitu. Nah, kenapa direkam itu menjadi poin terakhir? Karena direkam itu kan kadang-kadang kita dalam situasi seperti itu, psikologi seseorang itu jarang banget ada yang stabil, gitu. Karena dia pikirannya buyar, panik, gitu kan. Maka untuk merekam itu jarang terpikirkan. Tapi direkam juga bisa menjadi antisipasi. Supaya ketika kita ingin melaporkan, ketika ingin mengangkat kasus ini, kita punya bukti kuat begitu. Itulah 5D gitu yang kita bisa lakukan untuk menangani pelecehan seksual pada perempuan gitu. Oh, jadi kita dapat gitu ya. Betul. Informasi lagi nih dari Bu Novia. Kita harus menerapkan 5D. Tadi apa yang pertama, J? Direkam, Ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan yang terakhir direkam. Begitu. Nah, itu ya. Jadi jangan bingung lagi. Misal Siva, aku lagi ngalamin kayak gitu, aku harus kayak gimana ya? Jadi nggak usah bingung, jangan bingung lagi. Gitu, nggak usah bingung lagi harus ngapain. Udah ada 5D. Gitu. Paham ya? Paham. Oke deh. Oke. Terus ada lagi yang teman-teman belum pahami mengenai pelecehan seksual ini? Ini Bu, kan tadi lagi ngomongin pelecehan seksual. Ibu ada nggak sih contoh kasus tentang pelecehan seksual itu? Ada nggak? Sebuah video. Iya, kayak sebuah video atau apa? Video. Kalau misalkan kasus sih ada ya. Jadi di salah satu sekolah nih, biar kalian aware juga gini nak. Sebuah penelitian, sebuah survei juga itu membuktikan kalau pelecehan seksual itu sering terjadinya di apa? Di area publik ya kan. Nah, termasuk sekolah. Sekolah juga bisa. Iya, termasuk sekolah, termasuk kampus, termasuk halte, terminal, yang lain sebagainya itu termasuk. Jadi waktu itu, tapi ini terjadinya bukan di sekolah. Jadi ada satu berita waktu itu yang ibu baca, dia ini seorang siswa SMK juga. Jadi ibu ambil kasus yang memang dekat dengan kalian, siswa SMK. Waktu itu dia dalam perjalanan pulang kayaknya, dia tuh mau ke masjid gitu ya. Jadi dia ini bertemu dengan seorang laki-laki yang mungkin mulai menggoda gitu, mengajak bicara, mengajak ngobrol begitu. Nah, ini harus jadi hati-hati juga ya nak ya. Ketika bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berbicara dengan orang yang kita tidak kenal, itu harus hati-hati. Nah, akhirnya waktu itu dia tidak mau gitu, tidak mau ambil attention dari si pelaku itu. Dia mau lari, tapi ternyata orang tersebut menyentuh tangan si pelaku itu, tangan laki-laki itu menyentuh bagian sensitif dari tubuh perempuan tersebut, tubuh siswa tersebut begitu. Nah, akhirnya di situ dia kan mengalami apa ya nak ya? Mengalami rasa tidak nyaman, rasa takut seperti itu. Nah, harus gimana nih kalau seperti itu? Jadi, coba harus gimana? Kan udah kabur si laki-lakinya, dianya langsung naik nih ke dalam masjid. Ke masjid lagi, ke KRL lagi. Jadi seperti ini nak. Kalau memang merasa, karena kan pelecehan seksual itu akan menyebabkan pengaruh ke fisik dan ke mental. Semisal teman-teman mengalami wah nggak nyaman banget nih, udah nggak bisa fokus berpikir, udah tidak nyaman, merasa terganggu gitu pikirannya hari-harinya, teman-teman harus datang ke ahlinya. Ahlinya itu apa? Mungkin untuk langkah pertama teman-teman bisa menemui guru BK atau konselor teman-teman.
Begitu. Semisal nanti sudah bukan ranahnya guru BK atau konselor, nanti pasti akan dilakukan referral gitu. Referral maksud Ibu, maaf. Referral ini nanti akan dialihkan ke apa? Ke profesi yang lebih relevan, mungkin seperti psikolog dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan sampai ketika kita merasa ada gangguan dalam diri kita, terutama dalam mental, itu jangan diabaikan ya nak ya. Kita datang ke orang yang relevan atau ahlinya begitu. Oh jadi kayak gitu ya Bu? Ya. Jadi itu marak-maraknya itu di umum gitu, di publik pelecehan. Betul sekali, betul. Jadi ya teman-teman kita tuh harus waspada gitu kalau kita lagi di publik, kita tuh harus benar-benar Jaga diri. kayak jaga diri banget nih. Betul. Karena pelecehan seksual itu selalu terjadi di publik. Betul, terjadi dan banyak di sekitar kita, begitu. Dan jangan lupa, ketika kita merasa ada pengaruh dalam mental kita, jangan sungkan, jangan takut untuk datang ke ahlinya, begitu. Oh ya, kira-kira kayak gitu aja sih Bu, kita udah cukup. Oke, sip. Iya. Jadi kan teman-teman sekarang nemuin Bu Novia juga nggak takut kan? Iya, nggak Jadi dong. harus seperti itu ya, dalam hal apapun jangan pernah takut untuk datang ke ahlinya, apalagi terutama untuk mental. Oke. Semangat terus teman-teman Siva dan JJ. Jangan lupa nanti untuk sharing informasi, sharing pengalaman juga ke teman-teman yang lain, bersama-sama untuk lebih saling menguatkan dan saling support terhadap perempuan. Begitu ya? Iya Ibu. Oke Bu, kalau kayak gitu kita Udah gini mau... jam segini kita mau ke kantin Betul, dulu nih Bu. silahkan. Oke, Ya, saya izin pamit. sama-sama. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Suatu kala, Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Sampah membangkitkan sosok yang menjadi bencana. Baruna terpaksa mundur untuk selamatkan para nelayan kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Aku berlari di sela-sela otakmu, terjebak, tersesat, dan tinggal. Menetaplah, bahkan sela-sela otakmu saja menginginkan aku di sini. Dan di atas kertas tidak berdosa ini, terungkap segala rindu dan cinta oleh tinta tidak bernyawa. Berakhir pada suatu kata dan fakta bahwa aku mencintaimu. Hidupku tanpa cintamu, bagai malam tanpa bintang. Jiwaku tanpa sambutmu, bagai panas tanpa hujan. Jiwaku berbisik lirih, ku harus milikimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang
telah terbiasa. Oke, kembali lagi bersama kami di Color of Your. Oke, sekarang kan kita udah di kantin ya. Ya, betul banget. Ngomong-ngomongin soal kantin, pasti kita nggak jauh kan ya dari Ya. makanan dan minuman. Nah, kalau ngomong-ngomongin soal makanan nih ya, Ci, lu tuh suka makan apa sih? Kalau gue tuh ya suka banget makanan mie goreng, apalagi tuh dikasih topping-topping bakso, cabe, sayur kayak gitu tuh bener-bener enak banget loh. Kalau tuh suka apa? Kalau gua sukanya mie juga enak tuh, mie kue tiaw. Oh, seblak iya, juga tuh enak tuh. Ya, bener-bener 11-12 lah ya. Iya. Lu suka pedas nggak sih, Je? Suka banget. Kalau lu suka nggak? Nggak. Nggak terlalu, karena kalau pedas tuh kayak bikin gerah. Nah, Terus tapi itu kenikmatan yang bener-bener luar biasa banget. Kalau gue sih tipe yang nggak suka pedas gitu ya. Cemen lu lama banget sih. Terus selain itu tuh, Je, lu suka makan apa lagi? Kalau gue tuh lebih suka, tadi kan mie goreng ya. Terus tuh gue suka makan apa ya? Tempe orek kali ya. Tempe orek tuh gue suka banget. Oh, lu suka tempe orek? Suka banget, gue suka banget. Kalau gue sih kalau yang berhubungan dengan kecap-kecap gitu tuh, enaknya itu makan ayam kecap. Oh iya itu sama banget, enak banget. Lu suka nggak ayam kecap? Suka banget, apalagi tuh yang kecap tuh yang pedes banget, enak banget. Kalau gue mah ayam kecap ya kecapnya aja, berarti nggak dipedesin. Nggak ada rasanya. Beda ya berarti Aduh, ya. beda. Terus apa lagi ya? Lu suka apa lagi? Kalau gue tuh suka nasi uduk kali ya, nasi uduk. Lu suka nasi uduk? Suka banget. Tau gak banget. sih nasi uduk yang dikasih topping gorengan, bihun, tempe, telur balado kayak gitu tuh bener enak banget gitu. Oh, itu nasi uduknya lu biasanya belinya di mana emang? Gue sih sering beli di warungnya Bukasum tuh bener-bener enak banget, terus banyak lagi gitu. Serius itu dapat banyak? Itu enak banget, sumpah enak banget. Kalau dapat banyak, gue nitip deh, Ji. Iya, ntar kapan-kapan gue bawain deh. Bener ya, tapi bener. dibawain ya. Spesial buat lo. Oke, sip. Terus ngomong-ngomongin soal nasi uduk, pasti nggak jauh-jauh nggak sih dari warteg? Nah, ya. Tuh gue sering banget ya ke warteg, apalagi tuh dia ngejual nasi uduk ya. Di sana tuh kita bisa milih toppingnya mau pilih pakai apa aja. Nah, semisal nih di warteg itu tuh ada toppingnya tempe orek, telur balado, kentang Mustafa, telur balado gitu. Kentang balado lah ya. Nah, tuh di situ kan kita bisa pilih sendiri ya kan menunya. Nah, tapi tuh lo pernah nggak sih ngelihat jualan nasi uduk yang biasa di pinggir jalan itu loh? Oh, pernah sih, pernah yang kayak cemas doang gitu. Iya, itu biasanya tuh langsung disiapin kan pelengkapannya apa aja kan. Nah, tapi tuh di warung jualan nasi uduk biasanya itu kita nggak bisa milih. Kenapa ya? Padahal aneh banget ya. Ya karena mungkin dia persiapannya cuma itu, karena dia stand doang gitu kan. Ya benar, cuma stand nasi uduk doang. Berarti dia udah nyiapin nasi uduknya cuma ada tempe orek, cuma ada telur, cuma gitu doang. Iya, betul. Beda sama di warteg. Nah, Cik, ngomong-ngomongin soal warteg, lo tuh penasaran gak sih? Warteg itu ada tuh sejak kapan sih? Warteg itu sejak ada tahun 1950-an. Itu tuh masih zaman-zamannya Pak Presiden Soekarno ya lah ya. Oh, jadi tuh warteg tuh udah lama banget ya? Udah lumayan sih, coba kalau itu ada berapa sih sekitarannya? Berapa ya? Sama tebak-tebakan ini mah. Terus ngomong-ngomongin soal warteg juga nih ya, kenapa warteg itu sering disebutnya Bahari? Karena tuh kata Bahari itu slogan dari kota Tegal gitu. Oh, jadi Bahari itu bahasa Tegal? Ya, dari orang sana tuh nyebutnya ke Bahari gitu. Oh, kayak gitu ya. Gue baru tahu nih dari lu. Iya, lu mah kemana aja sih? Itu kan biasanya tuh di depan warung wartegnya ada tulisan Warteg Bahari gitu. Oh, kayak gitu. Ya. Terus tadi ya ngomongin soal nasi uduk. Lo tau nggak sih tentang fakta-fakta soal nasi uduk? Nah, itu tuh fakta-faktanya tuh cara pembuatan kali ya.
Cara pembuatan boleh, bukan boleh, sih, boleh kan? Nah, cara pembuatan tuh kayak nasi putih biasa, cuman bedanya tuh di aron sama dikukus. Terus tuh dikasih bumbu rempah-rempah, sama dikasih santan dan dikasih juga sama merica gitu. Oh kayak gitu. Biar lebih jelas kita nonton dulu nih videonya. Ada nggak sih videonya? Ada kan? Ada dong. Nah, kita saksikan aja yuk. Yuk. Nah, itu dia tadi seputar video tentang nasi uduk. Nah, tadi kan udah tuh ya nasi uduk. Nah, gue juga ada lagi nih J, satu makanan kesukaan gue nih, soto ayam. Iya dong, enak. Terus kalau misalkan kalian mau tahu nih soal soto ayam, kita tonton dulu aja videonya. Ini dia videonya. Oke guys, jadi itu dia fakta-fakta dari soto ayam. Nah J, ngomongin soal soto ayam, lu tahu nggak sih kalau soto ayam itu asalnya dari mana? Nah, setahu gua nih ya, soto ayam itu asalnya dari Betawi. Kalau tahu sih J, Tahu dong, lu gua kan mah sering tahu semua update. tentang makanan. Kalau tentang makanan lu tahu? Tahu dong, Tahu jelas tahu semua. lah. Iya. Nih ya J, kan tadi kita udah ngebahas tentang makanan. Iya. Nah sekarang itu kan cuacanya lagi panas banget nih ya. Betul. Enaknya kita minum yang Yang seger-seger. Ya kayak gitu. Ya. Nah kira-kira nih ya minuman yang seger tuh apa? Kalau enggak kita bikin soda susu aja nggak sih? Boleh tuh, boleh, Tuh. boleh. Belum pernah nyobain kan? Belum. Nah, ayo kita buat aja. Yuk. Yuk. Cus.
Oke guys, jadi di sini udah ada bahan-bahannya. Jadi kita bakalan ngebuat soda. Susu. Nah ya benar. Jadi bahan-bahannya itu ada susu, Sama ini soda merah. terus ini soda bening. Dan yang terakhir itu air putih. Iya benar. Dan gak lupa juga kita pakai es Batu. batu. Karena ini adalah yang bikin seger. Seger banget ini mah. Oke, kita langsung aja mulai. Ayo J, buat. Jadi, pertama-tama itu kita apa dulu J? Iya, kita tuangin air putih dulu. Agak repot ya bukannya ya. Oke, kita tuang dulu nih air putihnya. Ini air putihnya sedikit aja ya, nggak usah terlalu over, jadi sedikit aja. Op, op, op. Nah udah, segitu. Terus setelah itu kita masukin susu. Oke. That's it. Ini dikasih susu supaya biar manis. Karena ini kan soda semua ya, jadi ini biar manis. Oke, next kita tuangin soda. Kita tuangin sodanya dulu ya. Nah, ngomong-ngomongin soal minuman ini, gue punya fakta-fakta nih tentang minuman soda ini. Jadi ini tuh minuman nasional, tapi minuman ini tuh populer sejak tahun 1970-an. Dan ini tuh ada pabriknya ya. Jadi ini tuh pabriknya di Pematang Siantar, pabrik NVIJS Pabrik Siantar yang diproduksi minuman bersoda pertama di Indonesia. Dan sejarah soda susu ini atau disebutnya dulu familiarnya soda gembira. Soda gembira ini belum benar-benar jelas. Tapi soal penamaannya kita kayaknya udah tahu deh, ini dinamainya soda gembira karena apa? Karena ini sodanya kita bikin gembira kali ya. Ini bikin gembira, kita habis minum ini jadi gembira gitu. Oke J, udah jadi belum? Mau lah. Oke, thank you J. Cobain ya, gue cobain. Cobain dong. Gila, seger banget guys. Enak banget kan? Iya, Enak iya banget, benar-benar enak banget. Sumpah, buat kalian ini rekomendasi banget kalau misalkan lagi panas-panas, terus minumnya soda gembira, ini cocok banget buat kalian. Oh. Oke, Banget. buat teman-teman kalau mau cobain, silahkan cobain. Nah, ya. Oke, setelah ini kita akan ngundang teman-teman aku. Nah, guys, stay tune ya. Jangan kemana-mana, tetap di Color of Youth. Suatu kala, Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Sampah membangkitkan sosok yang menjadi bencana. Baruna terpaksa mundur untuk selamatkan para nelayan kembali ke desa.
semangat saat berbuka. Aku berlari di sela-sela otakmu, terjebak, tersesat, dan tinggal. Menetaplah, bahkan sela-sela otakmu saja menginginkan aku di sini. Dan di atas kertas tidak berdosa ini, terungkap segala rindu dan cinta oleh tinta tidak bernyawa. Berakhir pada suatu kata dan fakta bahwa aku mencintaimu. Kali ini gue bakal ngundang temen gue yang tadi gue bilang tuh sebelumnya. Lu penasaran gak sih? Penasaran Lu banget. penasaran nggak? Penasaran banget. Siapa sih tuh? Oke, kita panggil. Ini dia, Ariel. Halo, lagi apa kalian nih? Halo. Kita lagi tadi kita habis minum. Minum apa? Minum ini nih. Oh, gitu. Enak. Enak Enak banget. dong, Enak seger banget. banget yang pastinya. Iya. Gimana? Nah, ini. Oh ya, ini dia nih J, teman gue yang gue bilang yang dia baru pulang dari 3 negara. Nah, Yes, Iya. betul. Coba dong ceritain gimana sih pengalaman lu selama lu tuh jalan-jalan, bukan jalan-jalan sih ya, berkunjung atau Ya. apa? sama aja sih. Oke, gini ya. Jadi sebenarnya gua tuh yang unik dari gua, bedanya gua sama mungkin yang lain kalau negeri, ini gua pakai cara yang berbeda. Artinya gua ini memang usaha banget dari nol buat pergi ke 3 negara itu. Oke, jadi ceritanya itu bulan Oktober lalu gua tuh diajak sama kakak kelas gua namanya Kak Bayu buat ikut salah satu event namanya tuh International Youth Leader. Nah, akhirnya di situ karena ada sisa 1 slot lagi, ya gua nggak pikir lama dong, Langsung ya ikut gak? ya? Iya dong, langsung gas gitu. Langsung gitu. Ketika ikut dan ternyata di situ ada biaya komitmennya. Biaya komitmennya itu sebesar Rp500.000. Nah akhirnya ya lumayan, dan akhirnya di situ karena alhamdulillah gue punya tabungan, ya gue bayarlah di situ kan. Nah gue kira di situ tuh memang ya udah cuma 500.000 dan sisanya mungkin 500.000 lagi gitu ya, pikir gue gitu. Ternyata 2 minggu kemudian ada tagihan lagi. Berapa tuh? Ini tagihannya agak di luar expect gue gitu ya. Jadi ternyata pas ditagihan lagi itu 1,5 juta. Gila, lumayan banget tuh 1,5 juta. Lumayan kan, sedangkan tabungan gue itu emang bener-bener habis semua gitu. Dan kalian tahu gak, dengan tabungan yang segitu, dengan harga yang 1,5 gitu, gue akhirnya nangis gitu kan. Aduh gue gimana, sampai akhirnya gue coba chat orang yang ngajakin gue itu, Kak Bayu kan. Kak ini gimana nih, aku udah gak sanggup lagi gimana gitu, 1,5 juta lagi. Dan akhirnya dia bilang, Oke, aku coba bantu deh gitu. Ya udahlah gampang, nanti kalau misalnya hutang pun setelah beres aja gitu. Ya udahlah, akhirnya alhamdulillah gitu. Karena kalau misalnya udah masuk duit ke situ, itu tuh nggak bisa kita kembali lagi. Jadi kalaupun kita nggak ikut, duitnya nggak kembali. Ya. Kan Jadi sayang hangus gitu gitu kan. ya? Iya. Iya, sayang lah. Jadi gue mutusin lah akhirnya buat pinjam dulu gitu. Seberes itu karena tiket pesawat belum ketemu nih, ya kan? Terus sebulan kemudian, tepatnya di tanggal 16 Desember, itu muncul lagi email. Apa muncul tuh email bahwa ada tiket pesanan pesawat sebesar 7 juta rupiah. Gila. Jadi itu Tepuk jidat dong. Ya. itu tiket pesawat gak ditanggung sama eventnya gitu? Oh enggak ditanggung. Jadi 7 juta dan spend waktu itu cuma 3 hari. Gila, 3 hari. Dapat 7 duit juta. dari mana 7 juta? 3 hari. Ini yang buat gue nambah jeduk-jeduk terus nih jantung. Gitu akhirnya setelah dari situ gue coba ikhtiar lagi. Nah akhirnya pas waktunya tiba, jatuh tempo, akhirnya gue minta spend waktu lagi sama pihak programnya. Kak mohon maaf, saya belum ada nih uang segitu gitu. Dan akhirnya minta sebulan, belum ada juga. Seberes itu ya udah, akhirnya gue jualan salad. Kalian tahu salad buah kan? Tahu dong. Tahu.
Gorengan tahu? Tahu, ini gorengan tuh. Itu gorengan. Iya, betul. Dan lain-lain macam-macam lah. Pokoknya itu cuma kekumpul 2,5. Tapi lumayan juga sih itu. Iya sih memang. Bantu Tapi kan sedikit-sedikit butuh ya. 7. Iya, Ya butuhnya kan? 7 juta. Butuhnya 7. Nah akhirnya udah spend waktu tanggal 15, udah seminggu lagi tuh. 15 Januari kita berangkat tanggal 23. Tanggal 15 itu belum ada tiket sama sekali. Akhirnya nekat lagi. Yaudah gimana caranya deh, gua emang harus gitu pesan tiket itu. Akhirnya gua pinjam lagi lah tiket pesawat itu 7 juta. Enggak 5 juta karena gua pesan tiketnya sendiri enggak kolektif. 5 juta seberes gue minjam. 2 hari kemudian ini datang keajaiban. Apa tuh keajaiban? Karena apa ya? Karena gue udah ikhtiar maksimal banget. Gue udah mentok, tapi ya udahlah gue masih ada harapan gak ya gitu ke sana. Dan akhirnya gue dapet tambahan dana sebesar 3 juta rupiah. Wah gila. Alhamdulillah banget gak sih itu langsung Iya. kayak sujud syukur gitu ya. Itu tambahan dananya dari mana tuh? Tambahan dananya ada salah satu teman, dia bilang ke ayahnya. Karena mungkin ayahnya orang punya juga gitu ya. Akhirnya dia bilang lah dan akhirnya ditransfer gitulah gitu. Alhamdulillah. gitu, Dan alhamdulillah. satu lagi ini bestie-bestie gue ternyata juga ngebantu gue gitu. Oh, Secara gak gitu. langsung. Iya bestie gue tuh ngebantu Keren gue ya. ternyata tanpa gue sadari mereka tuh patungan gitu. Oh gitu. Iya mereka patungan gitu buat ngasih dana tambahan ke gue gitu. Nah akhirnya pas berangkat ya alhamdulillah gue berangkat gitu. Dan itu gue pulang sampai bisa bawa oleh-oleh gitu. Dari minus banget sampai akhirnya bisa bawa pulang ya oleh-oleh lah gitu dari sana gitu. Oh gitu. Terus lu selama lu 3 hari di situ tuh lu ngapain aja? Sebenarnya itu program namanya International Leader ya. Jadi di sana tuh kita explore negaranya Malaysia, Brunei sama Singapura. Sebenarnya yang Singapura ini bukan program ya, tapi karena gue pesen tiket ke Malaysia, cuman milih transit dulu ke Singapura. Nah itu transitnya itu sekitar 1 hari. Jadi bukan transit ya. Jadi apa dong? Jadi Main. ya udah kita main dulu di Main, Singapura main. gitu. Iya. Dan akhirnya setelah di Malaysia itu sehari, terus di Brunei ini 2 hari. 2 hari gitu. Programnya sebenarnya lebih eksplor sama negara itu sih dan ngobrol beberapa kultur yang ada di sana gitu. Oh gitu. Tujuan lu ke situ ngapain sih? Sebenarnya tujuan utama gua buat ikut program itu awalnya memang ngelatih skill leadership gua. Ya kan? Adaptasi dengan lingkungan luar, mungkin lu belum pernah ke sana tapi lu mau belajar gitu. Jadi intinya gue pengen ngembangin diri gue pengen ngebuka mindset gue tentang dunia dan alhamdulillah ternyata tercapai juga akhirnya gitu. Iya, alhamdulillah banget. Jadi lu itu menjelajah ya ke 3 negara itu Yes, belajar. betul. Belajar. Belajar Intinya sambil belajar. Terus nih, lu di Malaysia itu ngapain aja? Kalau di Malaysia satu gua visit university. Ya ada namanya universitas apa gitu di Malaysia gitu. Terus gue main ke Batu Cave. Kalian tahu Batu Cave kan? Enggak sih, Enggak. baru denger juga. Baru denger ya. Pokoknya itu tuh kayak kampung India banget di Malaysia. Ada satu patung gitu yang mungkin pujaannya orang-orang India. Terus kita main juga ke KLCC Tower. Tahu kan? KLCC yang gedung Petronas itu Oh iya, tahu. Gitu. Foto enggak? Foto dong. Oh. Weh. Ya kali enggak gitu. Sayang kan Sayang jauh-jauh banget ya ke udah Malaysia datang kalau jauh-jauh bayar. nggak diabadiin Iya, kalau momennya. nggak foto gitu. Terus apain lagi tuh? Kalau di Brunei aku lebih ke explore negara itu. Karena uniknya Brunei ini salah satu negara yang kalau orang-orang bilang situ tuh negara yang aman. Kenapa Karena disebut serius, aman? Kalian kalau ke sana tuh kayak ya udah dari orang-orangnya tuh ramah, kedua jalanannya memang enak banget gitu. Juga kita kan masih bangsa Melayu ya, jadi enak aja gitu buat ngobrol segala macam sama orang-orang sana gitu. Oh gitu. Terus terakhir tuh, yang terakhir tadi apa tuh? Apa tuh? Singapura. Singapura. ya. Oh, Singapura tuh hari pertama. Oh, Apa sih hari tadi pertama. lagi? Udah berarti Udah, Malaysia. udah ya? Oh, iya, Singapura, maaf. Malaysia, Brunei Oh iya. gitu. Terus selama lu di luar negeri itu ada nggak sih keluh kesahnya? Sebenarnya bukan keluh kesah ya, dimana di sini belajar nge-manage diri gitu. Karena kau keluar negeri itu sendiri gitu kan, nggak sama keluarga gitu. Jadi gimana caranya kau harus adaptasi dengan lingkungan di sana.
kau harus bisa ngejaga diri, kau harus bisa jaga teman-temanmu, dan itulah pembelajaran yang nggak kau dapat kalau misalnya kau nggak pergi keluar gitu. Oh gitu, jadi kita tuh harus sama-sama saling support, terus juga kita harus karena kita satu delegasi itu saling ngejaga banget oh iya, gitu. Jadi keren. masa iya kalau pergi ke negara orang pulangnya nggak balik gitu. Iya serem kan? ya kalau nggak Serem balik. dong. Mas nanti nggak balik ke Indonesia gimana? Iya, Iya. gitu. Jadi kesimpulannya yang kita dapat dari Ariel ini, kita harus memanage waktu dan kita juga harus saling support. Yes, Ya. betul. Harus saling Itu support banget. kekeluargaan banget. Iya, harus bersifat kekeluargaan. Karena kalau misalkan nanti sendiri-sendiri, gimana coba kalau sendiri-sendiri? Nanti kita nggak bisa pulang. Ditinggal di negara orang kan nggak Iya. enak gitu. Gila, nggak enak banget ya. Terus Iya. udah ngomongin soal ngejelajah ke 3 negara. Nah, lu kan ada usaha-usaha gitu. Yes, Lu ada. usahanya itu usaha apa? Jadi ini unik ya. Karena dulu 2020. Jadi ceritanya tuh gue habis patah hati. Galau kan, galau. Abis itu karena gue nggak ada kegiatan zamannya COVID, bener nggak? Benar. Gabut kan? Ya. Selentingan tuh gue mikir, apa gue cari duit ya, gabut gitu. Terus akhirnya gue bilang lah, Berhadiah. iya. Terus gue bilang ke orang tua gue, Bu, aku pengen jualan, gue bilang gitu. Terus ibu gue bilang, ya aku nggak punya modal besar, bilang gitu kan. Yaudahlah, aku minta 50.000. Terus? 50.000. Kalau orang mikir 50.000 bisa jadi apaan gitu, ya enggak? Apa kali ya? Nah, seberes dari itu, aku datengin salah satu distributor, namanya Keripik Pisang. Nah, itu dekat rumah tuh ada produksi keripik pisang. Aku datengin ke sana, aku bilang, Bu, aku beli sekian dan tolong cukup-cukupin aja gitu, berapapun gitu. Akhirnya gue coba jualan tuh ke keluarga, ke teman gitu, dan share ke sosmed lah ya. Kita kan anak sosmed ya. Nah, abis itu akhirnya dapat untung, dan dari untung itu nggak gue pakai dulu. Kenapa? Terus lu ngapain? Gue puter lagi jadi modal, ya kan? Jadi akhirnya nambah besar sampai akhirnya itu awal tuh bulan Juli, bulan Januari gue punya 10 reseller. Ya ampun, keren banget. Tapi lu keren sih. Lu patah hati kan, biasanya orang kalau patah hati gimana sih? Galau, nangis, kayak ngerasa kehilangan banget gitu. Dia jualan. Menghasilkannya gak? Iya, menghasilkan. Terus juga gitu. sekarang lu masih bisnisnya masih berjalan? Masih, cuman memang bukan lebih ke bisnis yang kemarin itu. Cuman karena kan sekarang sibuk sekolah gitu kan, kita kan udah offline juga sekolah. Jadi ya mungkin gue jualan ala kadarnya aja gitu. Jadi memang ada kesempatan buat jualan, gue jualan gitu ya. Lumayan kan, anak-anak sekolah cari duit kan lumayan gitu buat jajan gitu. Oh iya gitu. Oh ya nih, Ariel, kisah lu tuh sangat memotivasi untuk teman-teman semua. Nah, lu tuh kasih motivasi dong buat teman-teman kita nih. Coba. Oke. Kalian sebagai anak-anak muda, kalau ada masa muda tanpa luka, itu adalah masa muda tanpa karya. Karena masa muda ini adalah masa-masa terbaik buat kalian untuk berakselerasi. Jadi kalau orang tua kalian bisa lihat, mau ngelakuin A, B, C udah sakit, bener gak? Kita masa muda, waktu masih banyak, tenaga masih kuat, apa salah kita buat nyoba hal baru gitu. Jadi contohnya gue tadi, gue ngeberaniin diri, gue modal nekat loh gitu. Oh iya. Ya kan? Dan akhirnya terwujud. Jadi suatu saat kita tua, jangan sampai kita tua tanpa cerita. Iya. Buat jadi diceritain ke anak-anak nanti gitu suatu ya. saat kau ditanya sama cucumu, "Kek, dulu kau ngapain masih muda?" Tidur. Iya, tidur. Kan Itu nggak enak banget ya. Nggak ada pengalamannya. didengernya. Iya, kalau kita bisa share kan bisa motivasi anak-anak kita. Nanti suatu saat kita punya cucu, kita punya teman gitu kan. Kita bisa share gitu. Jadi enaknya gitu. Jadi kalian anak muda jangan takut buat nyoba. Salah dalam bertindak lebih baik daripada nggak pernah mencoba sama sekali. Ya, betul. Nah iya, kita tuh harus mencoba sesuatu hal-hal yang baru yang belum pernah kita coba. Jadi kita tuh jangan stuck di kenyamanan kita terus, di zona nyaman, betul. stop Keluar terus. dong. Kita tuh harus mengeksplor lagi lebih dalam soal dunia-dunia luar. Jadi kayak kita tuh harus tahu dan kita harus punya pengalaman-pengalaman supaya kita nanti punya cerita untuk
anak cucu kita nanti. Jangan diem-diem aja gitu. Kita tuh harus berkarya. Pokoknya berkarya dan berkarya gitu. Oke, di sini kita bakal main game Enjoy. Nah, di game kali ini tuh kan kita main game Enjoy nih ya. Lu tau gak sih arti Enjoy itu apa? Apa Apa tuh tuh? Enjoy? Nah, Enjoy itu ujian nasional Color of Young. Wih, kayaknya seru Asik, banget, asik, seru asik. nih, Nah, seru. seru banget, nih, seru banget. Langsung deh. Nah, jadi tuh yang peraturan pertama tuh ya, misal nih lu bisa jawab nih kan pertanyaan dari gua. Lu tuh harus mencet bell ini. Gitu. Oh, jadi cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Oke. Nah, kalau bisa jawab gua kasih poin 10. Oke. Oke. Oke, langsung. Go. Pertanyaan pertama yaitu tugas akhir Miss Tiger atau apa? Magister maksudnya. Tugas akhir magister. Hah? Skripsi. Salah. Tugas Apaan tuh? Uji kom. Salah. Ya, nggak bisa jawab ini mah. Salah berarti ya? Salah dong. Aduh. Apa dong? Clue. Terus jawabannya apa? Apa tuh? Namanya tesis. Hah? Tesis. Jawabannya? Tesis. Tesis. Oh, tesis. Oke. Next. Oke. Pertanyaan kedua. Oke. Warnaku kuning, hijau, biru. Aku tuh sering dikunjungi. Apakah aku? Apa ayo? Pelangi. Salah. Warnaku kuning, hijau, biru. Aku sering dikunjungi. Apakah aku? Oh, taman. Salah. Kuning, Apa ya? hijau, biru. Apa tuh? Kuning, hijau, biru. Pada nggak kuning, tahu hijau, nih. biru. Pada masa nggak tahu. Apa Kuning, tuh? hijau. Nih, ini. Jadi, Apa ayo? nyerah. Jawabannya apa nih? Jawabannya Google. Oh iya ya, Emang ada Google ya? kuningnya? Ada lah. Oh iya. Coba buka. Kuning, Oh. hijau, biru. Oh iya, logo Google, Google. kuning, hijau, biru. Oh iya ya. Oke, next. Next. Oke. Pertanyaan ketiga ya. Binatang apa yang gendernya laki-laki tapi bisa melahirkan? Hah? Emang ada? Ada. Ular. Salah. Eh, Apa tuh? Kelelawar. Salah. ya. Kucing. Salah. Bukan. Apa lagi ya? Apa ya? Ulat. Salah. Kupu-kupu. Salah. Apaan itu? Buaya. Oh, bukan buaya. Udah nyerah aja sih. Biawak. Salah. Ya udah nyerah. Nyerah. Salah. Kuda laut. Ah, emang kuda Udah laut? laut. Pada masa nggak serius? Masa pada nggak tahu sih? Baru tahu. Oke. Oke, next. Oke, pertanyaan ketiga yaitu apa ya? Negara termiskin di dunia. India. Salah. Oh, salah. Apa yo? Timor Leste. Salah. Apa ya? Ada tuh lupa gue namanya ya. Apa ya? Uzbekistan. Salah. Salah, bukan. Salah, itu Apa udah. ya, lupa. Itu dah pokoknya apa namanya? Coba clue. Depannya R. R. Ayo. Apa ayo? Real Madrid. Salah. Real Udah sih nyerah aja sih udah. Ya udah nyerah. Ini jawabannya tuh Republik Burundur. Hah? Republik Burundur. Republik. Burundur. Oh. Hahaha. Baru tahu. Udah. Nah, Oke, Oke, next. Apa ya? Ada lagi? Ada lagi deh. Nah, Bekasi termasuk di provinsi mana tuh? Oh. DKI Jakarta. Salah. Jawa Barat. Betul. Jadi mana yang duluan nih? Ayo. Tadi kan Mana yang Ada duluan? lah. Gua kan. Ada lah. Ih. Ya. Ya. Kasian Oke, banget oke, deh lo, next, kasian next, banget. next, Nah, next, gue akhirnya dapat 10 poin ya. Oke, next. Apa lagi nih ya? Panjangan dari AC. AC. Mm. Air conditioner. Bener. Ah. Siapa bener? Oke, gue dapat 10 poin. Sama nih ya, impas. Oke, Oke. next. Siapa pencipta lagu Bendera Merah Putih? WR Supratman. Salah. Bendera. Yang itu merah, bukan yang putih. bendera merah putih. Tuh. Siapa ya? Ayo. Mau pencet? Pak Soekarno. Salah.
Ismail Marzuki. Salah. Siapa ya? Bayo. Itu dah. Oke, nyerah nih ya. Lupa Oke, namanya oke, siapa? nyerah. Sarijah Niani. Oh. Dia pahlawan Gua nggak nasional tahu. ya? Iya, betul. Oh, gitu. oke. Oke. Lanjut apa next. udahan nih? Next, Udahan kali ya. next. Next. Ya, Satu lagi deh. Satu lagi deh. Terakhir. 5 lagi deh. Uset. Oke. Oke, lanjut. Bagian daratan yang menjorok ke lautan. Pantai. Salah. Yang menjorok ke lautan. Iya. Bagian Daratan yang menjorok ke lautan. bukit. Salah. Ih, pantai dong. Salah lah. Kan laut. Salah lah. Masa ya gunung? Salah. Lembah. Salah. Apa dong? Pasir, Salah. Laut. Salah. batu, Salah. terus Udah sih nyerah aja deh tadi Gua teh. tahu. Apa? Ikan lele. Salah. Salah lagi. Salah. Udah salah. Nyerah. Yaudah, nyerah. Tanjung. Hah? Tanjung. Tanjung. Oh, gue tahu Jakarta ya. Apa namanya itu? Apa Priuk. Tanjung. Beda lagi. Tanjung beda atau lagi. Semenanjung. Oh, oke. Jadi oke, siapa yang menang nih? Ya, Ariel lah. Gue dong. Impas ya. Eh? Impas tahu. Belum ada poin. Ih. Impas iya. lah. 10-10. Impas Ya, 10. belum. Udah, Oke, lanjut next. apa udah? Lanjut. Udah. Sekali lagi. Oke. Ayo. Siapa penemu kamera pertama kali? Kamera. Iya, penemu kamera pertama kali. Ah. Siapa ayo? Bapak gua. Salah. Kak Caca. Salah juga ya. Salah. Udah salah dong. Ya udah. Kak Cantik. Salah dong. Salah. Siapa ya? Mentang nih ya. Siapa nih ya? Oh ya, Apa ya? tunggu bentar. Apa tuh? Gua. Nggak boleh searching dong. Curang Ini gua banget. di WhatsApp sama guru BK. Curang. Apa tuh? Gua disuruh pergi ke gudang arsip, Apa itu? Ngapain? Disuruh Ngapain? nyari arsip 2018. Oh iya. Gua nggak tahu deh itu disuruh Mau ngapain. gue temenin. Temenin yuk. Ih, gue takut. Ih, Yaudah. lu Lu aja temenin sendirian. Ih, gua. ya takut. Ih, Ih, kita rame-rame. Ayo. Yuk, ciao. Suatu kala, Baruna, sang penjaga samudra, merasakan laut yang semakin tercemar. Sampah membangkitkan sosok yang menjadi bencana. Baruna terpaksa mundur untuk selamatkan para nelayan kembali ke desa. Marjan, kembalikan semangat saat berbuka. Aku berlari di sela-sela otakmu, terjebak, tersesat, dan tinggal. Menetaplah, bahkan sela-sela otakmu saja menginginkan aku di sini. Dan di atas kertas tidak berdosa ini, terungkap segala rindu dan cinta oleh tinta tidak bernyawa. Berakhir pada suatu kata dan fakta bahwa aku mencintaimu. Duh, ada-ada aja nih BK. Suruh nyari-nyari berkas di sini. Mana tempatnya serem banget lagi. Masuk. Masuk dong temenin gua di sini. Seru banget. Yuk ah, Ngapain sih? mana ya berkasnya ya? Udah, duduk. Berdebu Iya. banget lagi. Ini bangkunya udah kayak gini.
Ngomong-ngomongin soal gudang, ini serem banget gak sih? Serem banget sumpah. Ah, nggak ada apa-apa. Itu mah halusinasi kalian. Masa sih? Enggak. Enggak lah. Banyak tahu cerita-cerita tentang serem-serem kayak di gudang-gudang kayak gini. Ah, itu tuh enggak. Ah, Serius ini mah. Ah, bohong kali lu ya. itu tuh hanya sugesti kita. Emang Nih, ya? gue mau cerita boleh? Boleh. Jadi waktu itu tuh gue kan naik gunung ya sama temen gue Ya. berdua. Nah, habis itu gue naik ke gunung. Kalian tahu Gunung Gede gak? Tahu Tahu. Oh ya, di Cianjur. Iya, iya. Nah, jadi gue tuh hari Sabtu naik jam 7 pagi. Jam 7 pagi, habis itu sampai puncak tuh jam 12 siang. Jam 12 siang. Pas sampai atas, hujan. Akhirnya gue dulu dong, ada apa? Tenda gitu punya pendaki-pendaki lain. Lu nggak buat tenda emang? Oh enggak, gue lari langsung ke atas. Ya ampun. Naik ke Jadi atas, cuma sehari doang itu? sehari. Nah, pas naik ke atas, turun tuh jam 2. Nah, kalian kalau yang pernah naik gunung, tahu kan pos gede itu dari pos 4 ke pos 3 itu jalannya emang bener-bener Kelok-kelok ya. terjal plus sepi. Oh iya. Nah, jadi waktu itu emang lagi sepi, Abis hujan juga kan habis ya? hujan. Pas gue turun berdua, ternyata 3 orang ada di bawah. Gue kan di atas nih turun. Ya. Tek. Ada 3 orang mau naik ke atas dan itu suaranya suara perempuan. Lah, Pas emang? gue cek bertiga laki-laki. Lah, kok bisa suaranya perempuan? Gue di situ Panik. panik lah ya, karena gue cuma berdua gitu. Ya. Pas turun ke bawah ketemu, ternyata dia nangis. Ih, Laki-laki lagi itu nangis. Nangis tapi Nangis. Ya akhirnya ya mungkin ini ketempelan kali ya, Ya. gitu. lu jangan Entah nakutin mungkin kayak karena gitu. capek gitu. Enggak, positif dulu dong. Oke, Entah mungkin oke. karena capek. Akhirnya dia kepikiran enggak gitu. Akhirnya Sedih, kita ketempelan. inilah ya, coba baca ayat kursi gitu-gitu kan, biar sugesti itu hilang gitu. Akhirnya nggak lama kemudian hilang. Ya. Nah, seberes itu ya udah, pas gua turun ke bawah yang gua takutin itu ternyata gua takut ketempelan karena gua berdua loh. Mereka bertiga ketempelan, apalagi gua. Iya. Pas gua turun ya enggak. Gitu. Jadi itu tuh hanya sugesti kita, hanya perasaan kita yang memang datengin aura negatif gitu. Kalau kita positif enggak. Oh, jadi kalau kita misalkan selalu berpikir positif, Pasti nggak akan kita nggak terjadi. bakalan Enggak terjadi dong. hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Enggak, dia nggak akan berani masuk ke kita gitu. Oh, kayak gitu. Ya. Lo ada cerita juga nggak? Gue juga ada cerita nih, kayak katanya tuh di gudang ini nih, atau di mana gitu ya, katanya pernah di gedung arsip yang di Cibinong. Hah? Di Cibinong? Iya, itu di Emang Cibinong. itu kenapa? Itu ceritanya tuh sudah 10 tahun yang lalu sih. Nih, lu mau denger gak nih ceritanya? Boleh. Jadi tuh ada sebuah bangunan yang terbengkalai lebih dari 10 tahun lalu. Nah, itu tuh kononnya gedung itu tuh kerap terdengar suara wanita yang lagi nangis histeris. Gitu kayak gitu. Ih, serem Nah, kita banget. jerit-jerit gitu. Iya, nangis jerit kayak gitu. Bukan kali itu mah orang dari bawah. Enggak penunggu kali ya. Lu mah jangan nakut-nakutin, kita lagi ada di gudang begini. Terus lu cerita juga tentang gudang. Ya, Lu bagaimana nakut-nakutin? nah, terus tuh dia tuh pakai baju kebaya gitu. Kebaya perempuan. Terus leweran di orang-orang itu. Lu lihat. Lihat. Masa? Enggak sih, lu enggak ngeliat liat? juga, maksudnya ngerasain Oh, gitu. ngerasain. Iya. Itu mah sugesti lu yang gue bilang tadi. Iya benar tuh. Takut juga gak sih? Tapi serem juga gak Iya, sih kita makanya lagi ada serem di banget, gudang iya, kayak iya. gini? Bersama banget. Ih, Oh iya nih, gua mau bacain juga Twitter horor. apa tuh? Lu mau denger gak? Coba pengen tau gue. Apa tuh? Gimana sih? Cerita seram di sekolah. Hantu kepala TU tanpa kepala bawa buku bayaran uang gedung playgroup kembar juga. Hah? Ini gimana sih maksudnya? Lu ngerti gak? Cerita seram di sekolah. Hantu kepala TU tanpa kepala bawa buku bayaran uang gedung playgroup kembar juga. Kagak masuk akal. Masa iya orang gak ada kepalanya? Masa iya buntung? Masuk akal gak? Iya, apalagi tuh kepala TU. Ih, Bohong kan ini cerita Bohong. ini. bohong, itu mah bohong, hoax. Iya, Iya. hoax kali ya. Yes. Next cerita yang lain lagi. Apa tuh? Katanya, kalau sekolah gue dulu angker karena jalanan raya depan sekolah gue banyak kecelakaan maut dan arwahnya pada ke sekolah gue. Jadi kalau udah jam 5 sore
hawanya udah nggak enak banget. Makanya anak-anak organisasi di sekolah gue pada nggak ada yang betah lama-lama di sekolah. Serem gak sih? Masa iya arwah terbang-terbangan? Bisa jadi sih. Enggak. Bisa lah. Enggak. Karena kan ada kecelakaan. Kecelakaan maut lagi nih. Serem banget ih. Enggak. Ih, takut ih gue. Iya takut. Takut ih. Kayak gini lagi tempatnya ih. Tahu nih kita lagi kayak gini malah cerita-cerita kayak gini. Ambo ya kedap-kedip. Udah anjir, lu jangan nakut-nakutin. Enggak. Kita baca lagi. Sugesti lu itu. Serius itu benar-benar kedap-kedip itu. Ih. Udah aja nggak apa-apa Ji. Kita baca lagi. Lagi seru soalnya. Ayo lanjut. Lagi nih. Katanya, WK. Masih inget kali pernah diceritain penunggu WC di sekolahku. Hantunya dari Jawa. Aku juga nggak tahu kenapa. Padahal SMP aku di Jambi. Itu setannya main jauh banget ya. Setannya mainnya jauh banget ya. Ke Jambi. Main-mainnya ke Jambi. Emang kalau setan itu bisa jalan-jalan ya muter-muter ke keliling Indonesia? Nah itu gua nggak tahu. Lu percaya emang? Gak sih, Enggak, cuman aku kayak sih. penasaran aja gitu gak sih? Iya. Penasaran banget ih. Aneh kata gua. Dia Iya. lagi naik pesawat mungkin ya. Iya kali ya. Bisa terbang-terbang segala macam kayak gitu. Lagi gak nih ceritanya? Mana ya? Lagi gak nih? Udah habis nih ceritanya. Sekarang Habis. giliran gue aja nih yang cerita Apa tuh? ya. Gue nih ada pengalaman Apa tuh? horor. Apa? Satu. Apa? Jadi waktu itu kan gue pulang kampung. Terus tuh posisinya di situ gue belum tidur. Nah karena di kampung itu lagi posisi ramai banget kan, karena ada saudara-saudara dari jauh pada pulang dan kita tuh nginep di satu rumah itu. Emang satu rumah itu udah dipersiapkan untuk kita kumpul-kumpul keluarga-keluarga jauh segala macam gitu. Nah gue tuh tidur di ruang keluarga kayak cuma ngampar doang, terus dikasih karpet gitu doang, rame-rame juga sih. Nah di situ gue posisi belum tidur. Nah posisinya itu rumah di sana itu ada satu pintu kaca. Nah pintu kaca dan bisa melihat langsung ke dapur. Nah di situ tuh gue tuh ngeliatin gitu kan. Nah pas gue liatin itu tuh kayak ada suara-suara rame gitu di dapur tuh. Anak kecil itu. Nggak ada, itu posisinya tengah malam, gue belum tidur. Oh anak-anak bangunin sahur. Enggak, orang nggak lagi puasa, orang itu habis lebaran posisinya kayak gitu. Terus abis udah gue dengar kayak gitu, pokoknya ada suara lagi mandi, lagi ngoseng-ngoseng, pokoknya gitu tuh kayak rame banget. Pas gue tengok itu tuh nggak ada apa-apa. Di situ gue langsung takut banget dong. Gue langsung pindah kemana? Pindah ke kamar, gue ketok. Gue langsung pindah ke kamar, terus katanya kenapa emangnya kenapa? Enggak apa-apa, udah gue langsung tidur, udah langsung di situ. Ya kan. Enggak, bohong Halusinasi itu mah. doang ini mah. Iya halusinasi. Lu kayaknya di bawah ada yang nonton YouTube. Lu pendengar sama lu tuh gitu. Kayak gitu. Iya. Jadi kalau kayak gitu makin serem di sini, ya nggak sih? Mana hawanya udah kayak gini banget lagi, mana dingin banget lagi di sini. Terus juga di sini gelap lagi. Oke guys, udah kita jangan berlama-lama lagi di sini. Kita mau cabut. Dan terima kasih ya guys. Terima kasih udah nonton dari segmen awal sampai segmen akhir. Terima kasih. Temukan kami di episode-episode selanjutnya hanya di Color of Youth.